Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi dan selamat berjumpa melalui siaran Solidio Glory pada pagi hari ini. Dan saat ini kita akan masuk belajar untuk pemberitaan firman Tuhan. Tapi sebelumnya marilah kita satu di dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami semua mengucap syukur di hadirat-Mu pada pagi hari ini. Karena Engkau telah menolong dan memberkati kami sehingga kami boleh bangun lagi dengan tubuh yang penuh diberkati Tuhan. Dan sebelum kami melakukan banyak perkara pekerjaan sepanjang hari ini, kami memohon Tuhan, Engkau terangi hati dan pikiran kami, liputi kami dengan segala kasih sayang-Mu dan kuasa-Mu, melalui lawatan-Mu oleh kuasa firman-Mu saat ini. Di mana pada saat ini Tuhan kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan melalui kitab Keluaran pasal 16 ayat 4. Tuhan Bapa di sorga mau tolong dan memberkati kami supaya dapat kami pahami. Siapapun yang menangkap siaran dari YouTube Solidio Glory ini Tuhan, dimanapun mereka berada, Engkau Tuhan berkati juga mereka semua. Di dalam kuasa nama Yesus kami membaca firman-Mu. Amin. Saudara-saudara, kita akan membaca dari kitab Keluaran pasal 16 ayat 4 yang berbunyi demikian. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya aku akan menurunkan dari langit hujan roti bagimu. Maka bangsa itu akan keluar dan memungut tiap-tiap hari sebanyak yang perlu untuk sehari, supaya mereka aku coba, apakah mereka hidup menurut hukumku atau tidak. Demikianlah firman Tuhan yang kita baca saat ini, yang berbahagia adalah kita semua yang membaca, mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Saudara-saudara, dari pembacaan kita tadi dari Keluaran 16 ayat 4, karena merenungkan firman Tuhan atau belajar bersama dari sabda Tuhan, yaitu judulnya jawaban doa di masa sukar. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus dimanapun kita berada. Alkisah seorang anak bernama Nix Fujiksi yang terlahir tanpa tangan dan kaki. Tentu kita pasti berpikir, saudara-saudara, bagaimana masa depan anak ini. Bukan perkara mudah memang. Terlahir tanpa tangan dan tanpa kaki. Ia mengalami masa depan kelam. Salah satunya adalah usaha bunuh diri pada saat usia 10 tahun. Karena frustrasi dengan kondisi fisiknya. Tetapi akhirnya Nix berhasil bangkit. Pada usia 17 tahun Nix bangkit membangun hubungan intensif dengan Tuhan, Khalik pencipta yang maha baik, yang penuh kasih sayang dan kemurahan melalui menara doa. Dengan demikian Nix mulai mendirikan lembaga amal. Ia kemudian kuliah dan berhasil menjadi sarjana akuntansi dan perencanaan keuangan. Bahkan sekarang Nix menjadi salah satu motivator yang terkenal dunia. Nah, saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Tentunya saudara-saudaraku kita akan merenungkan dari firman Tuhan tadi dan belajar bersama. Penikmat siaran YouTube Solidio Glory dimanapun kita berada. Firman Tuhan yang kita baca hari ini dari Keluaran pasal 16 ayat 4 adalah salah satu bagian kisah perjalanan bangsa pilihan Allah, yaitu umat Israel dari tempat perbudakan di Mesir ke tanah perjanjian Kanaan Yerusalem. Di bawah pimpinan Nabi Musa pada waktu itu. Salah satu bagian firman Tuhan ini dalam Keluaran 16 ayat 4
berisi tentang pemberontakan umat Israel di tengah-tengah perjalanan menuju tanah Kanaan terhadap Allah melalui sungut-sungut mereka kepada Musa dan Harun. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, tentunya kita memahami bahwa betapa sulitnya dalam perjalanan di atas padang gurun. Tentunya yang dibutuhkan adalah pertama masalah kebutuhan konsumsi makan dan minum. Dan kisah pembacaan kita saat ini adalah hal itu yang mereka lakukan untuk membuat Musa sampai gusar dan benar-benar tidak dapat berbuat apa-apa. Nah, mereka sampaikan, kalau kami mati tadinya di tanah Mesir oleh tangan Tuhan, ketika kami duduk menghadapi kuali berisi daging dan makan roti sampai kenyang. Itu dari pembacaan kita. Saudara-saudaraku, mereka bersungut-sungut, lebih baik mati di tanah perbudakan ketimbang menderita di perjalanan di atas padang gurun. Dalam situasi yang sangat sukar dan sulit inilah Musa bergumul menghadap tahta Allah dan meminta kuasa dan pertolongan. Karena tentunya saudara-saudaraku, Musa juga tentunya mengalami hal perasaan yang sama dengan manusia biasa. Dia tentu frustrasi. Tetapi apakah Musa dia benar-benar marah atau memberontak di hadapan Tuhan bersama bangsa pilihan? Tidak, saudara-saudara. Justru Nabi Musa sebaliknya. Ia mempersembahkan doa dan permohonan di hadapan Allah. Ia terus merendahkan hatinya, memohon pertolongan. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Di tengah-tengah Musa merendahkan hatinya, dia datang memohon supaya sekiranya Tuhan memberikan segala kebutuhan hidup mereka di atas perjalanan di padang gurun. Dan ternyata saudara-saudaraku, melalui doa dan seruannya, Tuhan Allah justru dia mengabulkan. Oleh dan melalui permohonan doa di tengah situasi yang sangat sukar tersebut, Tuhan mengabulkan doa permohonannya dengan berfirman, sesungguhnya aku akan datang menurunkan dari langit hujan roti bagimu, ayat 4 tadi. Saudara-saudara, sebagai orang percaya kepada Tuhan, di dalam kuasa nama Yesus, kita juga sering diperhadapkan dengan situasi yang sulit atau sukar di tengah-tengah perjuangan hidup kita di dunia ini. Tetapi apakah kita harus melakukan pemberontakan di hadapan Tuhan? Tentunya belajar dari firman Tuhan. Seperti cerita pertama tentang anak Niks. Dan juga kisah tentang Nabi Musa. Kita ambil dan menarik benang merah dari sana. Bahwa justru dalam situasi yang sukar, sesungguhnya di situlah Tuhan dia akan melakukan banyak perkara. Sesuatu yang mengejutkan dalam hidup ini. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Oleh karena itu kita diminta supaya kita selalu datang di hadapan Tuhan. Sujud dan memohon kuasa pertolongannya. Sebab kita percaya pertolongan Tuhan di tengah-tengah masa sukar atau sulit tidak akan pernah terlambat. Melainkan selalu indah tepat pada waktunya. Saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita setiap orang yang mengandalkan Tuhan pasti mendapatkan kuasa pertolongannya. Sebagaimana tema kita saat ini, yaitu jawaban doa di masa sukar. Saudara-saudaraku, Tuhan tidak akan pernah terbatas dari segala waktu dan situasi kondisi kita. Sebab ia kekal dan tahu persis apa yang menjadi kebutuhan kita. Marilah saudara-saudaraku dimanapun kita berada, kita terus mengandalkan Tuhan.
dalam perkara hidup kita tiap-tiap hari. Terpujilah nama Tuhan. Amin.